Pro kontra terhadap kebijakan pemerintah yang menetapkan adanya bantuan dana dari pemerintah bagi para saksi partai politik atau parpol pada pemilu mendatang terus berdatangan dari sejumlah partai politik. Partai Nasdem dan PDIP menyatakan secara tegas menolak kebijakan tersebut. Keduanya meragukan aspek legalitas dan akuntabilitas bantuan itu. Lain halnya dengan Partai Golkar yang secara terang-terangan mendukung kebijakan pemerintah dengan kebijakan pemberian bantuan terhadap saksi pada pemilu mendatang. Pernyataan berbeda justru dilontarkan oleh kedua partai, yakni Nasdem dan PDIP. Secara tegas kedua partai ini menolak kebijakan pemerintah tersebut. Ditemui usai diskusi dengan beberapa awak media di kantor Media Center Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat Selasa siang, Wakil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristanto mengatakan partainya secara tegas menolak kebijakan tersebut. Hasto menyebut pemerintah seharusnya lebih mengutamakan DPT dibanding membuat sebuah kebijakan yang justru menimbulkan pro kontra dan dipertanyakan aspek legalitasnya dan sistem akuntabilitasnya. Instrumen bagi partai politik untuk kemudian menggunakan dana negara untuk mempermudah di dalam mendapatkan suara dengan memobilisasi dana saksi dengan dibiayai negara. Lebih-lebih kalau kita berbicara aspek keadilan, situasi saat ini rakyat kan sedang susah karena Indonesia darurat bencana. Lebih baik memang pemerintah lebih berkonsentrasi pada upaya-upaya bagaimana membangun sistem pemilu yang lebih demokratis, yang lebih jurdil, bagaimana DPT-nya bisa menjamin warga negara untuk memilih, itu jauh lebih penting daripada mengambil sebuah keputusan yang pro kontra dan kemudian dipertanyakan dari aspek legalitasnya dan juga kemudian sistem akuntabilitasnya. Senada dengan Hasto, Sekjen Partai Nasdem, Patris Rio Capella menyarankan agar pemerintah segera merevisi kebijakan tersebut. Pasalnya di saat kondisi masyarakat Indonesia yang tengah dirundung bencana, di berbagai daerah lebih membutuhkan bantuan dan biaya besar ketimbang partai politik. Patris menyebut setiap partai yang sudah mengumumkan mengikuti pemilu sudah pasti mempunyai anggaran untuk membayar saksi mereka sendiri. Oleh karena itu, kita menganggap di saat yang seperti ini kita menerima bantuan 56 miliar untuk para petugas kita atau saksi kita di lapangan. Ya. Nah, menurut kita itu adalah sesuatu yang berlebihan. Kenapa? Karena partai politik sebenarnya ikut menjadi peserta pemilu sudah harus menyiapkan hal-hal yang seperti itu. Jadi bukan karena kita menghindari kecurangan maka negara ikut membayar para saksi yang notabene adalah bertindak untuk dan atas nama partai politik. Seperti diketahui pemerintah telah menganggarkan pembiayaan saksi sebesar 700 miliar rupiah. Jumlah tersebut dibagi sesuai jumlah partai politik peserta pemilu. Saksi yang mendapat bayaran terdiri dari 2 orang yang berasal dari pihak Bawaslu dan 1 orang dari parpol. Dengan demikian ada 17 orang yang akan dibiayai pemerintah dari setiap TPS di seluruh Indonesia, yakni 2 orang dari Bawaslu dan 15 orang lainnya dari partai politik. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta Bawaslu agar segera mengajukan draft usulan dana mitra pengawas termasuk saksi parpol agar Perpres dapat segera diterbitkan. Mendagri berharap dengan draft usulan ini dapat menyelesaikan polemik soal dana untuk saksi. Rapat Komisi 2 DPR dan Bawaslu memunculkan wacana pendanaan mitra pengawas dan saksi termasuk usulan pendanaan saksi dari partai politik untuk menjaga pemilu berjalan jujur dan adil. Meski Komisi 2 DPR, pemerintah dan Bawaslu telah menyetujui pendanaan saksi termasuk saksi parpol, sejumlah partai politik masih mengkhawatirkan adanya intervensi dari pemerintah. Mengingat pemilu semakin dekat, Mendagri meminta kepada Bawaslu segera mengajukan draft usulan pendanaan saksi ke Presiden agar segera diterbitkan Perpres. Tapi mengenai pembiayaan karena APBN sudah tidak ada lagi masuk dalam itu, tentu ini menjadi Perpres, diusulkanlah dalam bentuk Perpres, ya. Nah, ini yang sedang dalam proses. Kesepakatan kita terakhir, silahkan ini matangkan oleh Bawaslu, nanti Bawaslu mengajukan kepada Menteri Keuangan akan mengajukan kepada Presiden soal anggarannya. Tapi soal tugas wewenangnya, itu kewenang Bawaslu. Dari 12 partai politik peserta pemilu, sejauh ini baru Partai Demokrat dan P3 yang mendukung pendanaan saksi parpol. Sedangkan PDIP dan Nasional Demokrat menolak, dan 8 partai lain belum menentukan sikap. Dari Bogor, Jawa Barat, Diah Windy dan Nur Tanti Purba melaporkan. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang galau
terkait somasi yang dilayangkan Presiden kepada dirinya. Rizal mensinyalir perbedaan pemahaman antara dirinya terkait kebijakan ekonomi menjadi salah satu faktor kerisauan Presiden. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli kembali angkat bicara soal somasi dirinya yang dilayangkan oleh Presiden SBY melalui pengacaranya Palmer Situmorang. Rizal menyebut Presiden sedang galau sehingga harus mengeluarkan somasi tersebut kepada dirinya. Rizal mengaku dirinya sendiri tidak memahami hal apa gerangan yang membuat sahabat lamanya tersebut berusaha mensomasi dirinya. Namun Rizal mengakui, sejak beberapa tahun terakhir perbedaan pemahaman yang bersifat fundamental terkait kebijakan ekonomi disinyalir menjadi salah satu faktor kerisauan Presiden terhadap dirinya. SBY ini sahabat saya dari dulu, saya banyak bantu beliau, ya, macam-macam. Pada saat dia Menteri Pertambangan, dia panggil saya masih orang swasta, dia bilang, Rizal saya nggak ngerti apa-apa soal pertambangan. Kita yang bikinin program dia selama 1 tahun. Cuman saya akan melawan siapapun yang membawa ekonomi Indonesia ke arah neoliberal. Karena neoliberal itu pintu masuk neokolonialisme. Rizal Ramli sejak mahasiswa itu polisinya. Senin kemarin 200 pengacara telah menyatakan membela Rizal secara sukarela untuk menghadapi somasi Presiden. Somasi dilayangkan setelah Presiden merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya oleh Rizal, yang menyebut jabatan Budiono sebagai wapres dari SBY merupakan gratifikasi dari kasus Bank Senturi. Dari Jakarta, Vina Simanjuntak dan Eko Yulianto melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami.